PT Indofarma Tbk mengalami kesulitan keuangan. Badan usaha milik negara farmasi ini tak hanya tidak mampu membayar karyawannya, tetapi terlilit pinjaman online alias pinjol. Kondisi yang menjerat PT Indofarma Tbk terungkap dalam rapat bersama Komisi 6 DPR belum lama ini. Hal ini diungkap oleh anggota Komisi 6 DPR Rieke Diah Pitaloka ketika mengetahui bahwa BUMN PT Indofarma Tbk terjerat utang pinjaman online alias pinjol. Dalam rapat tersebut, Rieke merinci masalah yang menjerat BUMN farmasi itu, yang mengakibatkan total kerugian sebesar Rp459,6 miliar karena transaksi jual beli fiktif, penempatan dana deposito atas nama pribadi, serta pinjaman online alias pinjol. Permasalahan yang dalam Indofarma mengakibatkan total kerugian Rp459,6 miliar. Dengan indikasi kerugian Rp294,77 miliar, potensi kerugian Rp164,83 miliar, yang terdiri dari piutang macet sebesar Rp122,93 miliar. Kemudian, persediaan yang tidak dapat terjual sebesar Rp23,64 miliar, beban pajak dari penjualan fiktif, dari fast moving consumer goods perusahaan yang bergerak di bidang produksi konsumen sebesar 18,26 miliar. Kerugian tersebut diakibatkan, pasti sudah tahu, tapi karena saya juga live, karena ini juga terbuka untuk umum, karena adanya transaksi jual beli fiktif, kemudian menempatkan dana deposito atas nama pribadi pada Koperasi Simpan Pinjam Nusantara. Kemudian melakukan kerjasama pengadaan alat kesehatan tanpa studi kelayakan, penjualan tanpa analisa kemampuan keuangan customer. Dan yang terakhir, melakukan pinjaman online alias pinjol. Rieke mempertanyakan apakah Indofarma melakukan pinjol atau dana dari Indofarma digunakan untuk pinjol. Menanggapi hal ini, Direktur Utama Indofarma, Yeli Andriani, menjelaskan bahwa perusahaan selama ini melakukan pinjol atas nama karyawan. Kasus fraud sebesar Rp1,26 miliar yang terjadi di Indofarma ini melibatkan 5 karyawan yang kewenangannya cukup besar. Yeli Andriani memastikan kelima karyawan tersebut telah keluar dan terjadi sebelum dirinya menjabat sebagai Dirut Indofarma. Direktur Utama Indofarma Yeli Andriani menambahkan, pinjaman ke fintech tersebut terjadi pada 2022. Pinjaman ini hanya beberapa bulan saja dan sudah dilunasi.